Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Safaransa dari kelas A dengan NIM 1038 ingin menjelaskan hasil dari LKM yang telah saya kerjakan. Langsung saja, yang nomor 1, yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah plot visualisasi dengan 2 garis dalam satu gambar menggunakan array. Array yang pertama dengan koordinat 1, 2, 3, 8, 5, 4, 7, 10, 9, 6, 11, 4, di mana array ini bergaris warna merah dengan garis putus-putus ketebalannya 3. Tiap titik koordinatnya memiliki marker diamond dengan warna putih hitam dan warna isinya oranye berukuran 10. Selanjutnya array yang kedua dengan koordinat 1, 14, 3, 6, 5, 10, 7, 4, 9, 8, 11, 2, di mana array ini bergaris warna biru dengan garis titik-titik ketebalannya 2, dan setiap koordinat memiliki segitiga ke atas dengan warna isi hijau berukuran 12. Selanjutnya, untuk coding, untuk array yang pertama, sumbu X pertama, ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sumbu Y yang pertama, 2, 8, 4, 10, 6, 14. Untuk array yang kedua, sumbu X kedua, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan sumbu yang kedua 14, 6, 10, 4, 8, 2. Untuk membuat plotnya, kita bisa menggunakan perintah plt figur. Selanjutnya, plot array yang pertama yaitu plt plot sumbu X pertama, sumbu Y pertama, warnanya merah, line style putus garis putus, ketebalannya 3, marker diamond, kemudian warna garis tepi marker hitam, dan isinya oranye dengan ukuran 10. Lalu plot array yang kedua, sumbu X kedua dan Y kedua berwarna biru, line style titik-titik dengan ketebalan 2, marker segitiga ke atas dengan warna hijau isinya, lalu untuk ukurannya 12. Selanjutnya, plt X label, X axis, plt Y label, Y axis, kemudian dilakukan perintah untuk menghasilkan outputnya dengan output seperti ini. Untuk penjelasannya, garis yang pertama atau array 1 digambar dengan warna merah, menggunakan garis putih-putih dan ketebalan lebih besar, sekitar 3, sehingga terlihat lebih menonjol. Pada tiap titiknya diberi marker berbentuk diamond dengan tepi hitam dan isi oranye. Sehingga titik-titik datang mudah dibedakan dari garisnya. Kemudian untuk garis kedua, yaitu array 2, digambar dengan warna biru menggunakan garis titik-titik ketebalan lebih kecil, yaitu 2. Titik-titiknya memakai marker segitiga ke atas berwarna hijau. Kedua garis digabung dalam satu plot menggunakan plt plot 2 kali, lalu ditambahkan label sumbu, judul, dan grid agar grafik lebih mudah dibaca. Selanjutnya, nomor 2, membuat sebuah plot visualisasi dengan koordinat 10, 15, 20, 28, 30, 22, 40, 45, 50, 39, 60, 60, 70, 55, 80, 72, 90, 68, 100, 85. Plot ini berjudul grafik perkembangan data menggunakan font Times New Roman ukuran 16, warna ungu, dan style italic. Label sumbu X bernama periode atau hari menggunakan font Calibri ukuran 12 warna merah tua, serta label sumbu Y bernama nilai pengukuran menggunakan font Calibri ukuran 12 warna kuning. Selanjutnya, di sumbu X terdapat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100, sedangkan sumbu Y 15, 28, 22, 45, 39, 60, 55, 72, 68, dan 85. Kemudian, untuk membuat plot garis, plt plot, sumbu X, Y, plt title, grafik perkembangan data sesuai dengan judul yang diminta. Untuk fontnya Times New Roman,
font size 16, warna ungu, dan style italic. Untuk sumbu H, PLTX label, periode atau hari, font kalibri, ukuran 12, dan warnanya merah gelap. Kemudian untuk sumbu Y, PLTY label, nilai pengukuran, font kalibri, ukuran 12, warna hijau, kemudian menggunakan perintah untuk menghasilkan outputnya dengan output seperti ini. Nah, untuk plot ini menampilkan grafik garis berdasarkan 10 titik koordinat yang menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu. Data di plot menggunakan PLT plot sehingga titik terhubung menjadi garis yang menunjukkan tren. Judul dibuat dengan font Times New Roman dengan ukuran 16, warna ungu, dan gaya italic agar terlihat lebih menonjol. Sumbu X menggunakan font kalibri warna merah tua, ukuran 12 untuk menunjukkan skala waktu. Dan sumbu Y juga menggunakan kalibri, tetapi warna kuning untuk membedakan dari sumbu X. Namun, karena di Google Colab ini tidak tersedia font yang diperintahkan, maka outputnya seadanya saja dan pasti akan menghasilkan keterangan warning karena fontnya memang tidak tersedia di Google Colab. Untuk yang nomor 3, membuat sebuah plot visualisasi yang berisi 4 subplot dengan konfigurasi 2x2, masing-masing subplot menggunakan jenis grafik dan array pada berikut. Langsung ke penjelasannya. Untuk visualisasi tersebut terdiri dari 4 subplot dalam susunan 2x2, di mana ada 4 grafik kecil dalam satu gambar yang dibagi menjadi 2 garis dan 2 kolom. Untuk subplot yang pertama, garis biasa, sumbu X pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian sumbu Y yang pertama 10, 24, 36, 12, 48. Kemudian aksis 0,0 plot sumbu X yang pertama, sumbu Y pertama, aksis 0,0, set title, subplot 1. Begitu juga dengan subplot 2 dan subplot 3, tinggal menyesuaikan saja. Untuk font stylenya garis putus-putus, warnanya merah. Kemudian aksis 1,0, set title, subplot 3. Begitu juga dengan subplot 4. Lalu dilakukan perintah untuk mengambilkan hasilnya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, setiap subplot ini menampilkan jenis grafik yang berbeda. Subplot pertama itu menampilkan garis biasa yang menghubungkan titik-titik data secara langsung sehingga terlihat pola naik turun dari nilai Y terhadap X. Kemudian subplot 2 juga berupa garis, tapi tiap titik diberi marker atau tanda sehingga posisi data lebih jelas terlihat selain hanya garis penghubung. Untuk subplot yang ketiga, menggunakan garis putus-putus berwarna merah yang memberikan variasi visual dan membedakan dari garis solid biasa. Dan subplot yang terakhir atau subplot 4 menampilkan garis berwarna ungu dengan ketebalan yang lebih besar, yaitu 4, sehingga terlihat paling tebal dan menonjol dibanding subplot yang lainnya. Nah, tujuan dari visualisasi ini untuk menunjukkan bagaimana gaya garis, warna marker, dan ketebalan garis digunakan untuk membedakan data dalam beberapa grafik meskipun semuanya menggunakan konsep plot garis yang sama. Berikutnya, nomor 4, membuat sebuah visualisasi scatter plot dengan 3 kelompok data dalam satu gambar menggunakan data berikut. Lalu diminta untuk menambahkan juga judul figur, label sumbu X, dan label sumbu Y. Kelompok A, sumbu XA 2, 4, 6, 8, 10, sumbu Y A 5, 7, 3, 9, 6. Kemudian untuk kelompok B dan C tinggal menyesuaikan saja. Lalu untuk membuat scatter plotnya, PLT scatter, sumbu XA, YA, warnanya biru, kemudian ukuran titiknya 100, transparansi 0,8,
labelnya kelompok A. Untuk yang kedua, PLT scatter bentuk B dan YB berwarna merah dan ukuran garisnya 20, transparansi 0,5 dan labelnya kelompok B. Untuk PLT scatter bumbu X, B, dan YB warnanya hijau, ukuran garisnya 50, transparansinya 1, labelnya kelompok C. Kemudian PLT title, perbandingan bagi kelompok data, PLT X label, variable X, PLT Y label, variable Y, PLT legend, group, dan outputnya menggunakan perintah PLT show. Ini untuk outputnya. Visualisasi ini menggunakan scatter plot untuk menampilkan 3 kelompok data dalam satu gambar. Di mana kelompok A ditampilkan dengan warna biru, ukuran titik sedang, yaitu 100, dan transparansi 0,8 sehingga masih sedikit tembus pandang. Kelompok B warna merah dengan ukuran titik lebih besar, tapi transparansi lebih kecil. Kelompok C warna hijau dengan ukuran titik kecil dan tidak transparan sehingga terlihat lebih jelas. Nah, fungsi PLT scatter itu digunakan untuk tiap kelompok agar bisa memiliki gaya yang berbeda. Hasilnya, satu grafik yang membandingkan 3 kelompok data secara visual dengan jelas. Selanjutnya, untuk nomor 5, membuat sebuah visualisasi dengan 2 plot berdampingan, 1 baris dan 2 kolom. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, untuk konfigurasi dan 2 plot 1 baris 2 kolom, figur X sama dengan PLT subplot 1,2. Untuk subplot kiri, X1 0, 3, 4, 6, 8, 10, Y1 3, 7, 5, 11, 9, 15. Untuk axis 0 plot, X1, Y1 warna oranye, line style dash dot, ukuran 2,5, marker lingkaran, ukurannya 8, warna garis tepi hitam, dan warna adalah ini. Untuk axis 0, ke title, frame data waktu, font Arial, font size 13, dan warna hitam. Axis 0 set X label waktu, font name Arial, ukuran 13, dan warna hitam. Untuk axis 0 set Y label, nilai, font name Arial, ukuran 13, dan warna hitam. Jadi juga dengan subplot kanan, tinggal menyesuaikan dengan perintah saja, lalu outputnya menjadi seperti ini. Nah, untuk visualisasi ini terdiri dari sebuah subplot yang bergandengan, yaitu subplot kiri adalah grafik garis yang menunjukkan tren data terhadap waktu. Garis pijat berwarna oranye dengan gaya dash dot serta marker lingkaran berisi kuning dan tepi hitam untuk menonjolkan titik data. Plot kanan adalah scatter plot dengan 2 kelompok data. Kelompok pertama berwarna merah dengan ukuran titik lebih besar, sedangkan kelompok kedua berwarna biru dengan ukuran lebih kecil sehingga mudah untuk dibedakan. Nah, semua judul dan label sumbu menggunakan font Arial ukuran 13 warna hitam. Meskipun di Google Colab bisa aja tidak berubah karena font masih tidak tersedia. Untuk hasil dan analisis data dari kelima visualisasi tersebut, semua menunjukkan hasil data yang berbeda pada grafik pertama dengan 2 garis. Kedua data memiliki pola yang naik turun tanpa hubungan yang jelas di antara keduanya. Perbedaan gaya visual seperti warna, garis, dan marker membantu dalam membedakan kedua data. Pada grafik perkembangan terlihat ada kecenderungan peningkatan nilai dari waktu ke waktu, meskipun terdapat beberapa penurunan di tengah, yang menunjukkan adanya tren pertumbuhan secara umum. Visualisasi 4 plot menunjukkan bahwa satu jenis data dapat diambil berbagai gaya, seperti garis biasa, marker, garis tipis, dan garis tebal. Ada scatter plot 3 kelompok. Scatter
plot tiga kelompok, data terlihat tersebar tanpa pola hubungan yang kuat. Perbedaan warna, ukuran, dan transparansi memudahkan dalam membedakan masing-masing kelompok data. Kemudian visualisasi yang terakhir dengan dua subplot, garis menunjukkan tren perubahan data, sedangkan scatter plot menunjukkan distribusi dua kelompok data yang memberikan gambaran lebih lengkap terhadap data tersebut. Nah, kesimpulannya, visualisasi data sangat penting untuk membantu memahami informasi dengan lebih jelas dan cepat. Pada tiap grafik memiliki fungsi berbeda seperti grafik untuk melihat tren dan scatter plot untuk melihat distribusi data. Yang itu juga penggunaan elemen visualisasi visual seperti warna, marker, dan garis itu berpengaruh dalam memperjelas perbedaan antar data. Nah, maka dari itu, pemilihan jenis visualisasi dan desain yang tepat diperlukan agar data dapat dianalisis dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait LKM 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.